Baik, perkenalkan, nama saya Iwan Tarif Kasada dengan NIM 221510131. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan di mata kuliah keamanan komputer, yaitu terdapat mengenai serangan aktif dan pasif. Yang dimana dalam serangan keamanan komputer ini atau cyber ini terdapat dua kategori serangan, yaitu ada serangan aktif dan pasif. Yang dimana serangan pasif adalah serangan di mana penyerang hanya mengamati dan memantau lalu lintas jaringan tanpa melakukan perubahan apapun pada data. Nah, pada serangan aktif ini, penyerang ini kan secara langsung memodifikasi atau merusak data dan sistem. Jadi saya akan menjelaskan mengenai serangan dari aktif itu contohnya apa dan pasif itu apa. Jadi langsung di sini pertama adalah serangan aktif dari session hijacking. Yang mana session hijacking ini adalah metode serangan di mana penyerang mengambil alih sesi komunikasi antara pengguna dan server tanpa sepengetahuan dari penggunanya. Nah, ini sering terjadi pada aplikasi web yang kurang aman, terutama ketika cookie-nya itu atau ID-nya itu tidak dilindungi dengan baik. Nah, tujuan dari serangan ini adalah untuk mengakses informasi atau data pengguna dengan berpura-pura menjadi pengguna yang sah. Terus juga ada contoh kasusnya di mana itulah seorang penyerang mungkin menggunakan alat seperti wireshark atau mencegat dan menangkap cookies-nya ini dari jaringan terbuka atau yang tidak aman. Nah, misalnya itu dari wifi publik, yang dimana setelah memperoleh cookie ini, penyerang dapat menyuntikkannya ke dalam browsernya sendiri untuk mendapatkan akses ke akun korban pada aplikasi web tanpa harus login menggunakan kredensial korban. Lalu selanjutnya ada serangan pasif paket sniffing. Nah, yang dimana paket sniffing ini adalah metode di mana penyerangan mengendus atau memantau paket data yang ditransmisikan di jaringan. Nah, serangan ini pasif karena penyerang hanya memantau lalu lintas jaringan tanpa mengganggu aliran data. Nah, teknik ini sering digunakan untuk mengumpulkan informasi sensitif seperti username, password, atau data lain yang dikirimkan tanpa enkripsi. Nah, sini juga ada contohnya, yang dimana itu adalah misalnya penyerang menggunakan perangkat lunak seperti TCP dump atau wireshark untuk mengumpulkan paket data yang dikirimkan di jaringan wifi terbuka. Nah, jika data tidak dienkripsi, misalnya dikirim melalui HTTP, informasi sensitif bisa terbaca dan memungkinkan penyerang untuk mencuri kredensial atau informasi penting. Nah, terus ada serangan pasif yang bernama itu passive reconnaissance, yang dimana ini adalah metode pengumpulan informasi tanpa interaksi langsung dengan sistem target. Yang dimana teknik ini biasanya digunakan pada tahap awal serangan untuk memahami konfigurasi, alamat IP, layanan yang berjalan, dan informasi publik lainnya tentang target. Nah, sebelum melakukan serangan yang lebih intensif. Contohnya juga misalnya penyerang menggunakan layanan publik seperti Shodan untuk memindai atau mengidentifikasi perangkat dan layanan yang terhubung ke internet. Mereka dapat mengumpulkan informasi seperti port yang terbuka, versi perangkat lunak, dan alamat IP target tanpa langsung terhubung ke server atau perangkat target. Nah, jadi itu tadi penjelasan saya. Langsung di kesimpulan, di mana tadi di serangan aktif itu ada session hijacking, itulah contoh serangan aktif di mana penyerang secara langsung mengambil alih sesi komunikasi antara pengguna dan server untuk mendapatkan akses ke data atau akun korban. Nah, serangan ini membutuhkan keterlibatan langsung dan manipulasi sesi oleh penyerang yang memungkinkan mereka itu berpura-pura menjadi pengguna yang sah. Terus tadi di serangan pasif ada dua contoh, yaitu packet sniffing dan passive reconnaissance. Adalah contoh serangan pasif di mana penyerang itu hanya mengamati dan mengumpulkan informasi tanpa memodifikasi atau mengganggu sistem target. Nah, paket sniffing ini memungkinkan penyerang mengumpulkan data yang dikirimkan tanpa enkripsi, sedangkan passive reconnaissance itu digunakan untuk memetakan informasi publik yang dapat membantu dalam serangan yang lebih lanjut. Nah, jadi itu saja penjelasan saya mengenai serangan pasif dan serangan aktif. Jadi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata.